saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil, mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin saya akan pindah agama, meskipun itu untuk apapun saya tidak akan pindah agama. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun juga. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya membagikan kepada kita semua klarifikasi dari seorang wanita Kristen yang kemarin diajak oleh Ustadz Ipung Atria untuk berdiskusi soal agama. Dan bahkan secara mendadak dia terkejut melihat kedatangan Ipung Atria ya, dan kemudian diajak untuk diskusi. Dan ada satu hal yang menarik ketika Ipung Atria mengeluarkan Alkitab Kristen, dan kemudian dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab Kristen itu sudah dinyatakan bahwa orang Kristen itu semua masuk neraka. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Bu Melan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Ya. Bu Melan, ketika muncul video tersebut, apa pendapat Ibu? Ya, apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya, cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya. Dan karena enggak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya. Ya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif ya dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan. Ya, betul, karena saya enggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini? Wah, saya kaget juga karena saya tidak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan. Ya mestinya saya tidak berkenan gitu. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera. Yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang, dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah habis jadi udah mau pulang dulu? Iya, mau pulang sama teman saya enggak boleh. Nah terus dia datang, ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang itu mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah terus dia datang, benar saya sudah nggak mau ya, karena kalau ngobrol dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga? Tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab ya? Arab gitu dia. Iya. Wah, saya kaget banget, dan ekspresi saya kan juga seperti itu. Loh, mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah apa sih yang mau diobrolkan supaya kita karena sudah malam juga kan itu. Nah tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya.
Ya, Jadi pasti ini saya ceritanya tolak. tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba, Nah, gitu kita cuman mau kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya begini. Terus saya suruh baca ini. Oh ya, saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca-baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya gitu. Terus saya nggak setuju lah, dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban, cuma saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. ya, Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh baca ini, Bu, tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Nah, itu saya nggak mau baca. Nah, akhirnya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. udah nggak tertarik ya? Iya. Nah, terus akhirnya sampai selesai dulu saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya nggak asal ngomong gitu Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongi kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan orang lain kedengaran itu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongi kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jadi sebelumnya itu tidak pernah tahu Ustadz Ipung Adriani siapa, nggak tahu? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya? Kan baiknya teman saya gitu. Nah, teman saya juga kenalnya dari FB gitu. Katanya dia baik. Oke lah, saya bilang nggak apa-apa, dia baik. Nah, ya seperti itu aja. Terus kita ngobrol. Akhirnya setelah itu sudah malam, kita pulang, dia pulang, saya pulang. Nah, berapa hari setelah hari muncul di WF di YouTube lagi, saya yang kaget. Seperti itu aja lah, Pak. Iya, jadi Bu Melen jadi tidak berkenan ya, karena itu dimunculkan tanpa izin Ibu juga, dan maaf kalau saya salah ya Bu Melan ya, mempertontonkan ketidakmampuan Ibu menjawab pertanyaan Ipung Atria. Ibu merasa begitu nggak? Iya, betul. Jadi merasa dipermalukan nggak, Bu? Maksudnya seperti itu nggak? Iya, karena saya nggak ada jawaban sama sekali, cuma saya suruh baca, saya baca. Dia kan kalau dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang. Baik, Bu Melani, apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang kan gitu. Saya nggak ada bicara sama sekali. Saya bilang omongannya dia itu yang salah. Saya benar-benar saya nggak berkenan. Akhirnya setelah masuk itu saya marah itu sama teman saya. Kok bisa nggak apa-apa loh, kan seneng kalau dilihat orang, saya nggak suka diviralkan kok. Jangankan masalah ini, masalah kerjaan aja kalau memang itu sukses karena saya nggak suka diviralkan. Bu Melan bukan orang yang suka mau tampil-tampil kan? Saya nggak suka nama, itu aja. Jadi saya merasa cukup kaget dan kecewa banget sama teman saya itu kan akhirnya. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu.
Karena saya tidak merasa harus izin saya dong kalau mau apa itu mau dipost, akhirnya saya bilang harus itu kalian harus hapus, saya bilang gitu. Iya. Karena itu hapus saja, dia masih ada pertentangan seperti itu. Tapi kan ternyata kan sudah meluas kemana-mana itu sampai kakak sudah ditonton 200 terakhir kalau saya tidak salah 240.000 atau 250.000 viewer, Bu. 1/4 juta orang sudah menonton video itu. Ini banyak orang yang menyalahkan saya. Akhirnya guru sekolah minggu saya, Melan kamu mau apa? Biasa kaget saya itu ditelepon. Betul. Repot, itu banyak orang yang telepon mengenai itu. Aduh, saya enggak. Demi Tuhan, saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Demi Tuhan, saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Haleluya. Agama tidak mungkin. Yes. Oke, Bu Melan, saya untuk menegaskan aja nih supaya semua orang tahu, karena kesannya kan ini kesan ya Bu Melan ya. Orang kan biasa suka cuma lihat thumbnail begitu, terus orang langsung berpikir, wah ini Bu Melan, maaf nih ya, menggadaikan imannya, atau Bu Melan berpindah menjadi mu'alaf. Ini Ibu harus memberi sebuah statement jelas kepada semua orang sekarang. Apakah Bu Melan berpikir untuk pindah agama? Silakan Bu Melan. Saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil, mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin saya akan pindah agama. Meskipun itu untuk apapun, saya tidak akan pindah agama. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun juga. Amin, haleluya. Karena satu-satunya Tuhan yang menolong saya itu adalah iman saya ini aja. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menontonnya dan menyaksikan bagaimana klarifikasi ibu itu ya. Memang kerja para polemikus muslim ini, khususnya ya Ustadz Ipung Atria, yang dimana dia mencari-cari mangsanya untuk dimualafkan teman-teman ya. Dan sasaran mereka adalah kaum awam yang tidak mengerti kitab suci atau jemaat-jemaat yang biasa-biasa saja. Itu sasaran mereka. Nah, anehnya Ustadz Ipung Atria ini itu tanpa seizin dari seorang wanita Kristen itu, sehingga dia mengupload itu diskusi mereka ke channel YouTube-nya Ipung Atria. Nah, jadi wanita itu tadi merasa keberatan ya, dan kita lihat ya pernyataan-pernyataan mereka selama ini. Mereka menuduh kekristenan bahwa kekristenanlah yang melakukan kristenisasi, padahal merekalah yang melakukan hal itu teman-teman. Mereka memualafkan banyak orang dan sasaran mereka itu kaum awam. Nah, itu namanya maling teriak maling teman-teman ya. Jadi puji Tuhan ya, karena wanita ini dia kuat imannya dan juga dia percaya bahwa Roh Kudus menuntun dia. Dalam hal apapun dia tidak akan pernah menggadaikan agamanya atau keyakinannya. Dia sudah mengambil keputusan yang cukup final sekali, yaitu mengikut Yesus Kristus. Dia tidak menjual demi apapun juga, dan itu luar biasa ya. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, hati-hati kepada mereka seperti Ustadz Ipung Atria ini. Nah teman-teman, karena mereka itu membolak-balikan fakta kebenaran itu teman-teman. Mereka membelokkan kebenaran itu. Bahkan dalam perkataan Ipung Atria, dia mengatakan bahwa menurut kitab suci atau Alkitab itu, bahwa orang Kristen itu tetap masuk neraka. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali teman-teman. Sekalipun mereka mungkin mengutip Matius pasal 7 ya, tapi karena mereka buta konteks, tidak memahami konteks Alkitab, sehingga mereka sesat. Jadi mereka tidak mengerti, mereka menafsirkan seenak udelnya, seenak sesuai selera mereka. Nah, jadi perlu hati-hati, waspada dengan guru-guru palsu ya, yang suka membelokkan kebenaran. Karena demikian iblis pada waktu dia mencobai Adam dan Hawa dan juga mencobai Tuhan Yesus, mereka memakai firman untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi perlu hati-hati dan waspada bagi kita semua umat Kristiani, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.